Semua, izin perkenalkan diri, nama saya Daniel Bastian Saragi dengan NIM 25111112100027. Nah, kali ini di sini saya akan menjelaskan dan membahas materi tentang organ reproduksi wanita. Oke, sebelum kita memulai dan sebelum kita mendalami, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem reproduksi wanita. Nah, pada intinya, sistem reproduksi wanita itu ialah jaringan-jaringan kompleks yang terdiri dari organ yang dimana itu dia secara internal maupun eksternal yang secara biologis memiliki tujuan untuk menghasilkan keturunan atau prokreasi. Nah, fungsinya sendiri adalah tidak hanya terbatas pada penciptaan atau membuat keturunan atau penciptaan kehidupan baru, melainkan sistem reproduksi wanita sendiri itu juga perannya mencakup produksi dan regulasi hormon yang dimana itu berperan secara vital dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder wanita dan juga memiliki peran untuk menjaga kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas organ-organ reproduksi yang dimana dia ini dibagi dua, yaitu secara eksterna atau yang di luar dan yang interna atau yang di dalam. Untuk eksterna sendiri itu ada mons pubis, ada labia, ada klitoris, ada uretra. Dan untuk interna sendiri itu ada vagina, ada cervix, ada uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Oke. Nah, jadi yang pertama kita bahas adalah yang dari luarnya, yaitu yang dari eksterna. Yang pertama kita bahas adalah mons pubis. Nah, mons pubis sendiri adalah bagian yang dimana dia itu tepat berada di bawah abdomen. Yang dimana daerah mons pubis ini sendiri itu dapat dikenali dengan mudah karena dia ini tertutupi oleh rambut pubis. Nah, rambut pubis ini sendiri dia nantinya akan tumbuh apabila seorang perempuan atau dalam usia gadis dia itu nanti beranjak dewasa. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah organ labia. Nah, labia sendiri itu adalah bagian yang dimana dia itu berupa lipatan vertikal yang dimana dia itu terletak di dasar dari si mons pubis, yang dimana labia ini dibagi menjadi dua pasang, yang yaitu pada sebelah luar yang disebut dengan labia mayora dan sebelah dalam atau labia minora. Oke. Selanjutnya organ reproduksi yang eksternal yang akan kita bahas adalah klitoris. Nah, klitoris sendiri itu dia merupakan organ yang dimana dia itu berbentuk berupa tonjolan kecil yang dimana dia itu terletak pada pertemuan antara kedua labia minor dan dengan dasar mons pubis, yang dimana organ klitoris ini sendiri itu dia memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi atau dia itu bersifat sangat sensitif, yang dimana dia ini homolog dengan penis pada organ reproduksi laki-laki. Nah, selanjutnya organ yang akan kita bahas itu adalah uretra. Nah, untuk uretra sendiri dia itu memiliki ujung luar, yang dimana ujung luarnya ini adalah sebagai tempat atau sebagai saluran keluarnya urin, yang dimana uretra ini sendiri terletak tepat di bawah klitoris. Nah, di bawah uretra itu terdapat pintu masuk atau lubang masuk vagina. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi interna. Setelah tadi kita membahas yang eksterna, kita masuk ke yang interna. Nah, untuk yang interna atau yang bagian dalam sendiri itu kita mulai dari vagina. Nah, vagina adalah sebuah otot ya, yang dimana itu dia berupa tabung pada wanita dewasa, yang dimana dia ini memiliki ukuran yaitu kurang lebih antara 8 sampai 12 cm, yang dimana si vagina ini sendiri itu berada di antara kandung kemih dan juga rektum. Jadi vagina ini itu terbentuk dari 3 lapisan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan layer. Nah, lapisan dalam merupakan lapisan yang disebut dengan lapisan mukosal. Nah, setelah itu ada lapisan tengah yang dia itu disebut yang merupakan lapisan otot, dan untuk lapisan luarnya
yaitu merupakan lapisan yang bernama lapisan fibrosa. Oke. Pada lapisan tengah dari si vagina ini dia itu memiliki glandula, yang dimana si glandula ini mensekresikan mukus yang bersifat asam, yang dimana pH-nya itu sekitar 4. pH-nya itu sekitar 4, yang dimana si ini sendiri, glandula ini sendiri berfungsi untuk melindungi dari pertumbuhan bakteri. Nah, otot paling luar dari vagina ini khususnya memiliki peran penting dalam proses lahirnya fetus dan plasenta. Nah, pada bagian ujung yang terbuka, vagina ini ditutupi oleh sebuah selaput, yang dimana dia itu selaputnya tipis, yang dia itu dikenal dengan istilah selaput darah atau hymen, yang dimana bentuknya dan elastisitas dari si vagina ini bisa berbeda-beda pada setiap wanita. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah serviks. Nah, organ serviks sendiri itu namanya serviks itu berasal dari kata Latin yang berarti leher. Nah, serviks ini juga dikenal dengan istilah mulutnya rahim, yang dimana serviks ini merupakan bagian paling depan dari rahim, yang dimana dia itu menonjol ke arah dalam pada vagina, ke arah dalamnya vagina, yang dimana pada saat seorang wanita menstruasi, saluran serviks ini sedikit melebar, yang dimana dia melebar untuk mengeluarkan dinding-dinding endometrium yang meluruh. Nah, yang dapat menjadi dugaan adalah rasa sakit yang dialami wanita saat mengalami haid itu diduga berasal dari meluruhnya dinding-dinding endometrium pada saluran serviks ini. Nah, pada saluran yang berdinding tebal ini, nantinya dia akan menipis dan akan terbuka pada saat proses persalinan dimulai. Nah, pada saat proses persalinan itu seringkali tenaga medis mengatakan bahwasanya pembukaan serviks ini belum lengkap. Yang dimaksud adalah pembukaan pada serviks yang belum lengkap itu dia belum terbuka secara sempurna. Nah, selanjutnya adalah uterus. Nah, uterus atau rahim ialah organ yang dimana dia ini memiliki fungsi dan peran yang cukup besar pada kehidupan seorang wanita, yang dimana dimulai dari siklus menstruasi sampai nanti si wanita itu mengandung dan melahirkan. Uterus dan rahim ini memiliki peran besar di dalam prosesnya. Nah, pada keadaan yang normal, ukuran rahim ini sebenarnya cukup kecil, kira-kira hanya sebesar genggaman tangan pemiliknya. Tapi saat mengandung, apabila seorang wanita mengandung, ukurannya bisa akan berubah menjadi besar. Dia ukurannya bisa menjadi membesar. Nah, rahim itu sendiri terdiri atas 3 lapisan, yaitu endometrium, ada myometrium, dan perimetrium, yang dimana lapisan terdalam atau endometrium ini akan tumbuh dan mendebal, dan selanjutnya dia akan meluruh pada saat menstruasi. Apabila terjadi fertilisasi dan kehamilan, maka endometrium itu sendiri tidak akan menjadi luruh. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini sendiri merupakan organ yang dimana dia itu juga dikenal dengan istilah saluran telur. Nah, ujung dari si tuba Fallopi ini, salah satu ujung dari tuba Fallopi ini akan bermuara di uterus, sedangkan pada ujung yang lain dia merupakan ujung yang dia itu bersifat bebas. Nah, ujung yang bebas ini sendiri itu berbentuk seperti umbai, yang dimana dia itu bergerak bebas. Nah, ujung ini sendiri disebut dengan fimbria, yang dimana si fimbria ini sendiri berguna untuk menangkap sel telur saat dilepaskan oleh ovarium. Nah, dari fimbria, telur akan digerakkan oleh rambut-rambut halus, yang dimana dia itu terdapat di dalam saluran telur menuju ke dalam rahim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ovarium. Nah, ovarium sendiri
dia itu merupakan organ yang dimana dia itu memiliki diameter kurang lebih sekitar 4-5 cm, yang dimana ini berperan cukup besar dan sangat berperan penting dalam fungsi reproduksi wanita. Nah, dimana si ovarium ini memiliki fungsi untuk melepaskan sel-sel telur yang matang setiap bulannya. Nah, pada umumnya sel telur yang dilepaskan oleh si ovarium ini hanya satu buah pada setiap bulannya. Jadi satu buah setiap 1 bulan, yang dimana pada beberapa wanita itu dia bisa aja si sel telurnya ya yang dilepaskan oleh si ovarium ini berjumlah lebih dari satu. Nah, selanjutnya si ovarium ini selain memiliki fungsi dalam menghasilkan sel telur, si ovarium ini juga memiliki fungsi dalam menghasilkan hormon seperti estrogen dan progesteron. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan yang saya lakukan sengaja maupun tidak sengaja, kiranya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Sampai jumpa.